Jika kamu merasa bahwa segala yang kau kejar justru menjauh, dan saat kamu berhenti mengejar, hal-hal itu datang mendekat dengan sendirinya. Mungkin ini bukan tentang seberapa keras kamu meminta, tapi tentang seberapa dalam kamu berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Spiritual Inspirasi yang dirahmati cahaya Allah. Berjumpa kembali kita dalam video yang mengangkat tema energi syukur yang merupakan rahasia ketundukan jiwa. Sebelum kita lanjut ke pokok bahasan, silakan tekan tombol like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video Lentera Spiritual Inspirasi yang menarik lainnya. Ada seorang lelaki tua yang setiap pagi datang lebih dulu ke masjid, jauh sebelum azan subuh dikumandangkan. Namanya Pak Anwar. Ia tidak dikenal sebagai ustadz, bukan pula kiai. Tapi ada yang berbeda dari dirinya, wajahnya tenang, matanya jernih, dan langkahnya selalu ringan, seakan dunia ini tidak pernah memberatinya. Orang-orang sering bertanya padanya, "Pak Anwar, apa rahasianya bisa hidup setenang itu?" Lelaki tua itu hanya tersenyum sambil menunjuk ke dadanya. "Hatiku sudah pulang." Tidak banyak yang mengerti maksudnya. Namun suatu hari, ada seorang pemuda yang sedang gelisah karena hidupnya penuh tekanan. Pekerjaan tidak menentu, keluarga menuntut, dan doa-doanya terasa hampa. Ia memberanikan diri duduk di samping Pak Anwar setelah subuh, dan menceritakan semua kegelisahannya. "Pak, saya merasa Tuhan menjauh. Doa saya tidak pernah dikabulkan. Hidup saya terasa berat." Pak Anwar memandang pemuda itu dengan mata yang lembut. Lalu berkata perlahan, "Kamu masih berusaha mengatur Allah." "Bagaimana maksudnya?" tanya pemuda itu. Pak Anwar menjelaskan, "Setiap kamu berdoa, kamu sudah menyimpan harapan yang mengikat. Kamu tidak hanya berharap, tetapi kamu menuntut. Lalu ketika Allah tidak memberikannya sesuai waktu dan cara yang kamu mau, kamu kecewa. Itu bukan berserah, itu sedang memaksa." Pemuda itu terdiam, lalu bertanya, "Jadi saya harus pasrah saja begitu?" "Bukan pasrah menyerah, tapi tunduk. Ketundukan itu bukan kelemahan. Ia adalah puncak dari kesadaran bahwa semua yang terjadi bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentukmu. Dan kuncinya adalah syukur." Pak Anwar memejamkan mata sejenak, seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh. "Kamu tahu, dulu saya pun seperti kamu. Meminta ini dan itu, dan saya kecewa berkali-kali. Sampai saya belajar satu hal, ketika saya berhenti mengatur Tuhan dan mulai mengucap terima kasih atas segala hal, bahkan yang pahit sekalipun, disitulah saya merasa seperti ditarik masuk ke dalam pelukan Allah." Syukur adalah energi paling halus yang bisa menundukkan ego.
Ketika kamu bersyukur, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku menerima." Dan dari penerimaan itulah lahir ketenangan. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanya pemuda itu. Setelah itu, hidup saya tidak jadi lebih kaya, tidak juga lebih mudah. Tapi hati saya tidak lagi gelisah. Saya tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang belum terjadi. Karena ternyata, ketenangan bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dari kesediaan kita untuk melihat cahaya di balik segala hal, bahkan yang kita anggap gelap. Pak Anwar melirik langit yang mulai menguning. Jiwa yang tunduk, bukanlah jiwa yang lemah, tapi jiwa yang kuat karena ia telah menyatu dengan kehendak ilahi. Dan syukur adalah jalan pintas untuk sampai ke sana. Bukan sekadar ucapan, "Alhamdulillah," tapi rasa dalam dada yang berkata, "Ya Allah, aku tidak butuh dunia mengerti. Cukup Engkau yang tahu, aku rida." Pemuda itu meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu dalam dirinya terasa pulang. Ia tidak tahu akan seperti apa hidupnya setelah ini. Tapi satu hal pasti, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Dan sejak hari itu, ia mulai melatih syukur bukan sebagai reaksi, tapi sebagai posisi batin. Ia tidak lagi menunggu bahagia untuk bersyukur. Ia bersyukur, lalu merasa bahagia. Wahai sahabat cahaya, syukur bukan hanya ekspresi mulut yang berkata, "Alhamdulillah." Ia adalah keadaan batin yang menunduk lembut pada kehendak ilahi. Bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Saat seseorang benar-benar bersyukur, ia sedang memancarkan frekuensi tertinggi dalam spektrum spiritual manusia, yaitu frekuensi penerimaan, kelapangan, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi bukanlah tanpa maksud. Energi syukur mengalir bukan dari kenyamanan, tetapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa di balik setiap kesulitan, ada pelajaran tersembunyi. Di balik setiap kehilangan, ada pengosongan ruang agar cahaya baru bisa masuk. Secara hakikat, syukur adalah jalan untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ketika kita bersyukur, kita berhenti menuntut dan mulai menyaksikan. Hati tidak lagi gelisah dengan apa yang belum datang, tidak juga menyesali apa yang telah pergi. Ia tenang, karena tahu bahwa semua adalah bagian dari desain suci yang tak selalu harus dimengerti, tapi cukup diimani. Dan disinilah letak ketundukan jiwa, yaitu sebuah makom atau tingkatan batin yang tinggi, bukan karena ia kosong dari harapan, melainkan karena ia telah dipenuhi oleh kehadiran Tuhan. Jiwa yang tunduk bukanlah jiwa yang menyerah tanpa arah, tapi jiwa yang telah melewati pergolakan batin dan memilih untuk tenang dalam pelukan kehendak Allah. Ketundukan bukan kelemahan,
Ia adalah keberanian tertinggi untuk tidak mengendalikan segalanya. Seperti bumi yang tidak pernah menolak hujan atau matahari. Ia hanya menerima, dan dari penerimaan itu, tumbuh kehidupan. Syukur membuka pintu-pintu keajaiban. Bukan karena kita memanipulasi semesta, tapi karena kita menjadi seirama dengannya. Jiwa yang bersyukur memancarkan ketenangan, dan ketenangan itu mengundang datangnya pertolongan Tuhan dalam bentuk yang kadang tak disangka-sangka. Syukur adalah zikir halus yang tidak selalu terdengar oleh telinga, tetapi menggema di seluruh dimensi batin, membawa jiwa kembali pulang kepada Tuhan. Sahabat cahaya, ketenangan sejati bukan terletak pada banyaknya hal yang kita capai, tetapi pada dalamnya ketundukan hati kita kepada Yang Maha Mengatur. Syukur bukan membuat kita dapat segalanya, tapi menjadikan kita tidak lagi diperbudak oleh apapun. Ketika syukur menjadi napas, maka hidupmu akan dipenuhi cahaya. Bukan karena semuanya sesuai harapan, tapi karena kamu telah menyatu dengan Sang Pemilik segalanya. Semoga kisah ini mengetuk hatimu dan mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri. Jika kamu merasa video ini menyentuh jiwamu, bantu sebarkan cahaya ini ke lebih banyak hati yang mungkin sedang lupa bagaimana caranya bersyukur. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya di kanal Lentera Spiritual Inspirasi, agar kita terus berjalan bersama di jalan cahaya, menyusuri sunyi, dan menemukan makna di balik segala yang tampak. Salam cahaya.